Perkenalkan, nama saya Aulia Ristika Dewi, NIM C1L02510004. Di sini saya akan menjawab tugas statistika, yaitu nomor 1, tentukan distribusi frekuensi relatif dari data berikut. Pertama, kita harus menentukan nilai N dengan rumus sama dengan ketik sum, ketuk 2 kali, kemudian blok nilai frekuensi absolutnya, kemudian enter. Setelah itu kita sudah menemukan nilai N nya ya teman-teman, yaitu 80. Terus kita cari frekuensi relatifnya, yaitu dengan cara sama dengan frekuensi absolut dibagi 80, kemudian tekan Fn dan F4, kemudian enter. Ini dia masih pakai 0,025. Kita persenin dulu guys. Ops, bentar. Bentar. Persenin. Ini udah dipersenin ya teman-teman. Kemudian tarik ke samping hingga muncul plus yang berwarna hitam pekat. Kemudian diketuk 2 kali dan ditahan. Kemudian tarik ke bawah. Ya, ini udah muncul nilai frekuensi relatifnya ya teman-teman. Kemudian kita lanjut nomor 2. Di sini tentukan distribusi frekuensi kumulatif dari data berikut ini, yaitu dengan cara kita ketik manual dulu, yaitu nomor 2. Kemudian kita masukin rumus, yaitu sama dengan frekuensi kumulatif yang tadi ditekan manual itu, kemudian dibagi. Oh enggak ya teman-teman, bentar teman-teman. Pertama tekan sama dengan, terus frekuensi kumulatif ditambah frekuensi absolutnya, yaitu 8 ini, kemudian di enter. Nah, ini kita tarik ke samping ya teman-teman, yang kayak tadi sampai muncul tanda plus yang warna hitam. Kemudian kita ketuk 2 kali dan tahan, tarik ke bawah. Nah, ini nilainya itu udah muncul. Ya, di sini kita udah urutin ya data-datanya teman-teman. Kemudian kita cari nilai N atau jumlah data dengan cara sama dengan ketik count, bentar, ini ketuk 2 kali, kemudian kita blok ini data yang sudah tersusun atau data array. Bentar teman-teman, ulang, bentar. Kita blok sampai bawah ya, kemudian kita enter. Dan ini jumlah datanya ya teman-teman. Terus kita cari data terbesar dengan cara kita masukin rumus sama dengan max, ketik max, kemudian ketuk 2 kali, terus kita blok data array-nya sampai bawah ya. Kemudian enter. Itu data terbesarnya ya teman-teman. Kemudian kita lanjut data terkecil, yaitu sama dengan ketik min, kemudian ketuk 2 kali, kemudian
blok data array-nya, sampai bawah ya. Nah, kemudian enter. Tuh, udah ya. Terus kemudian kita lanjut ke banyak kelas ya teman-teman. Pertama kita masukin rumus sama dengan 1 ditambah 3,322, kemudian bintang, log, ketik log, kemudian ketuk 2 kali, ini bagian lognya, kemudian blok jumlah data, kemudian kita enter, kita ketuk yes. Nah, kalau gini teman-teman, dia angka desimal ya. Kita ketuk yang bagian atas ini, ada di dekat general ini, yes. Bentar, kita ketuk sampai jumlah angkanya itu 1. Tuh hasilnya udah 7 ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke rentang. Rentang ini dia pakai rumus sama dengan ini blok data terbesar, kemudian dikurangi sebentar teman-teman, dikurangi data terkecil, kemudian enter. Terus lebar kelas teman-teman. Kemudian kita lanjut ke lebar kelas teman-teman, yaitu dengan cara sama dengan rentang kelas. Kita pakai rentang kelas dibagi, kita pakai garing ya teman-teman, dibaginya dibagi banyak kelas, di enter ya. Dan ini dia masih angka desimal kayak tadi tuh. Kita ketuk yang bagian atas ini biar dia berubah, biar enggak desimal ya, nilainya itu 1 teman-teman. Setelah ini kita lanjut bikin tabel distribusi ya teman-teman. Bentar, aku buat dulu. Kita ketik nomor, kemudian interval kelas, kemudian di bawahnya ini ada LB, terus di sini strip, kemudian kita tab, terus LA, terus kita ketik di sini BB, kemudian selanjutnya PA, NT, frekuensi, bentar, aku salah tekan. Kemudian FR, kemudian FK, frekuensi kumulatif, kemudian ya frekuensi relatif kumulatif, kita singkat jadi FRK. Nah, kemudian semuanya ini kita blok teman-teman. Tapi sebentar, kita buat dulu sampai bentar, ulang ya teman-teman.
sebentar teman-teman. Buat kolom dulu ya teman-teman. Tuh. Salah. Kemudian setelah itu kita blok ini semuanya ya teman-teman, biar kita buat kolom. Kita buat kolom berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman. Kemudian kita pindah ke atas, ini ada kotak-kotak, kemudian di tab, terus tekan all border. Udah teman-teman, itu caranya buat kolom ya. Di sini aku mau kecilin ya biar rapi. Oh iya, ini maaf teman-teman, dia kurang 1 ya tabelnya, bentar. Kurang 1 dia. Ya, kita tambah itu kayak yang tadi itu ya, all border. Gitu. Itu caranya buat kolom teman-teman. Di sini kita tulis dulu ya nomornya, aku lupa tadi. 1. Bentar teman-teman. Kita ketuk manual ya. Salah. Aku ketuk manual nih teman-teman. Kemudian di LB ini kita ketuk manual yaitu 10. Kemudian di LA ini kita tambahin rumus yaitu sama dengan LB ditambah 1 teman-teman, kemudian di enter. Tuh, kemudian kita lanjut lagi ke LB nya yaitu dengan cara sama dengan ketuk LA nya ditambah 1, enter. Salah teman-teman, aku salah tadi. Ulang ya bentar. Kita ketuk tulis sini sama dengan LA ditambah 1, kemudian di enter. Nah, ini bisa ditarik ya teman-teman, ditarik ke samping terus sampai muncul ini plusnya yang tabel itu, kemudian diketuk diketuk untuk 2 kali, terus ditahan, tarik ke bawah. Nah, kemudian ini juga kita tarik ya teman-teman, biar muncul hasilnya itu, tarik kayak yang tadi itu. Nah, ini data LB dan LI nya udah jadi ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut ke BB nya, yaitu kita masukin rumus sama dengan, kemudian blok LB, kemudian dikurangi 0,5 teman-teman, 0,5, kemudian enter. Nah, ini bisa kita tarik ya teman-teman, kita ke pinggir terus sampai muncul plus yang tebal itu, kemudian ditekan, ditahan, dan ditarik. Ya, ini adalah nilai LBB nya ya teman-teman, sorry. Ini langsung kita lanjut ke BA nya, yaitu sama dengan
Kemudian ketuk LA yang atasnya aja, tambah 0,5. Bentar ya teman-teman, soalnya aku lupa inget ya. Kemudian kita tarik yang kayak tadi itu. Yes, ini adalah nilai dari BA-nya. Lanjut kita ke NT teman-teman, yaitu sama dengan buka kurung, kemudian ketuk LA yang atasnya aja, tambah salah teman-teman, ditambah nggak nyampe tanganku, ditambah LB, tutup kurung, dibagi 2, enter. Ini adalah nilai NT yang kemudian kita tarik lagi kayak yang tadi itu. Ops, dia kelebihan teman-teman. Ntar aku hapus. Kemudian kita lanjut ke nilai frekuensi, yaitu sama dengan ketik frekuensi tulisannya. Yes, kita ketuk 2 kali. Kemudian di blok data array-nya, kemudian di blok data LA, sebelum itu teman-teman kita tekan ini titik komanya ya, tapi itu tergantung sama laptopnya teman-teman ya. Kemudian kita blok LA-nya ya, maafin ya teman-teman, tadi itu kesalahan ya. Kemudian enter. Ini adalah nilai dari frekuensi. Lanjut ya teman-teman, kita jumlahin dulu ini nilai frekuensinya dengan cara masukin rumusnya, yaitu sama dengan sum. Ketik sum, kemudian ketik 2 kali, terus di blok data frekuensinya ya teman-teman. Ya, di enter. Nah, ini adalah jumlah frekuensinya ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke frekuensi relatif, yaitu dengan cara sama dengan kemudian frekuensi nilai frekuensi awalnya dibagi jumlah frekuensinya, kemudian tekan F4, yes, kemudian di enter. Ini dia masih angka desimal, kita buat jadi persen ya teman-teman dengan cara ketik persen yang ada di atas. Nah, kemudian kita tarik ke samping, kemudian tekan dan tarik ke bawah. Nah, ini adalah nilai frekuensi relatif. Kita lanjut ke nilai frekuensi kumulatif teman-teman. Di sini kita masukin sama dengan enggak teman-teman. Kita ketuk manual, yaitu 12. Kemudian ya enter, sama dengan frekuensi yang ini yang tadi kita ketuk manual, ditambah dengan nilai frekuensi yang kedua ini, yang ini 10. Kemudian enter. Nah, ini udah ada. Kemudian kita kesampingkan, tarik ke bawah ya. Ini adalah nilai frekuensi kumulatif. Sebentar teman-teman, ini ada kolom yang kurang.
bentar. Bentar. Ini kita buat kolomnya dulu ya. Udah. Kemudian kita langsung aja masukin rumus, yaitu sama dengan frekuensi kumulatif data awal ini aja, kemudian dibagi menggunakan garing, kemudian jumlah data frekuensi yaitu 53. Nah, biasakan kalau ada persenannya itu, kalau kita cari persenannya itu kita pakai Fn F4 gitu teman-teman. Ya, kemudian enter. Nah, ini masih ada data desimalnya, kemudian kita persenin teman-teman dengan cara ketuk persen yang ada di atas ini aja. Kemudian kita balik lagi dan tarik ke samping sampai ada tanda plus itemnya, kemudian ketuk 2 kali dan tahan, tarik ke bawah. Nah, ini adalah nilai dari frekuensi relatif kumulatifnya. Ya, kita lanjut untuk ngerjain nomor 4 ya teman-teman. Kita kembali ke atas, ini ada data. Kemudian di sini ada di pojok kanan atas itu data analisis. Kemudian kalian pilih histogram, yang ini ya, histogram. Kemudian klik OK. Setelah itu kita pilih, kita di sini isinya itu dengan data array yang ini teman-teman. Kita blok ya, kita blok. Bentar. Nah, udah. Kemudian bin range, kita hapus dulu. Nah, yang ini ya teman-teman, kita isi dengan LA limit atas, kita blok. Kemudian ini kita hapus. Salah teman-teman. Bentar, kita blok ya. Udah, terus ini kita hapus. Kemudian kita bebas ya di sini tentunya mana aja, terus oke. Nah, dia muncul yang kayak gini teman-teman. Ada gambarnya di mana ya? Biasanya dia kayak nyelip-nyelip gitu. Nah, itu dia yang ini teman-teman. Kita pindahin ya biar deketan. Nah, ini dia data gambar yang tadi ku maksud teman-teman. Kemudian kita pindahin dulu ya. Nah, biar deketan Nah, kita tulis ini. Kemudian kita klik lagi yang tadi itu ya teman-teman. Ini bentar, ku zoom dulu. Ini soalnya aku nggak lihat ya. Tuh. Kemudian klik data. Data analisis. Kemudian histogram. Oke. Yang ini udah kan tadi, tinggal kita ubah yang ini aja dengan menggunakan data BA. Kita blok data BA-nya. Yes. Kemudian ini dihapus ya. Bentar teman-teman, kita hapus. Dan kemudian kita klik ini. Tuh, kumulatif present apa dia ini. Terus kita klik di mana aja di sini boleh di mana-mana. Sebentar. Untuk output range-nya kita klik di mana aja bisa. Kemudian oke. Nah, dia akan muncul kayak gini ya, kayak gini. Terus bentar, ini gambarnya kemana ya? Soalnya dia sering hilang. Nah, ini dia gambarnya teman-teman. Bentar, aku perjelas, aku zoom ya. Ini dia teman-teman. Kemudian kita deketin. Nah, udah. Kemudian kita cari. Bentar, kita tekan dulu di sini ya. Kumulatif negatif. Kumulatif negatif.
negatif. Bentar. Ya udah, ini bentar ku perbesar ya kolomnya teman-teman, soalnya kecil ya. Sini dah. Oh iya dah. Terus ku buat kolom dulu ya biar bagus. Bentar teman-teman, tinggal bentar. Ya kita bentar home. Bentar ya teman-teman, ku buat kolom dulu biar bagus dia ya. Nah, aku kembali ke data yang tadi aja. Bisa. Pertama kita ketuk, kita klik ini. Bentar teman-teman, kita ketik di sini nomor 1, kemudian di atasnya sama dengan 1 ditambah dengan 9. Nah, kemudian enter. Nah, ini dia udah nilainya udah ada 2 ya. Terus kita tarik aja ke atas ya teman-teman menggunakan tanda plus yang hitam ini ya. Nah, itu udah ya teman-teman, ini udah ada nilainya. Itu aja teman-teman. Yes, ini adalah jawaban dari soal-soal yang 4 tadiku buat itu ya. Ini dia udah ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.